Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2 Benua Afrika akan menjelaskan mengenai negara maju dan berkembang. Negara berkembang merupakan istilah bagi negara yang memiliki standar yang relatif rendah. Sektor industri yang kurang berkembang, sektor indeks pembangunan manusia yang mendapatkan tingkat menengah ke bawah, dan pendapatan per kapita yang rendah. Negara berkembang memiliki beberapa karakteristik, yaitu pendapatan rendah, tingkat pendidikan rendah, ketergantungan pada sektor pertanian, tingkat kemiskinan tinggi, dan infrastruktur yang kurang maju. Negara maju adalah negara berdaulat yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju, dan infrastruktur teknologi yang canggih. Negara maju memiliki beberapa karakteristik seperti yang pertama yaitu ekonomi yang stabil. Negara maju memiliki ekonomi yang stabil dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Yang kedua yaitu teknologi yang canggih. Negara maju memiliki teknologi yang canggih yang menjadi pusat inovasi dan perkembangan teknologi bagi negara lain. Yang ketiga yaitu infrastruktur memadai dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Yang keempat yaitu layanan kesehatan dan keamanan yang terjamin. Dan yang kelima yaitu pertumbuhan penduduk yang relatif rendah. Serta yang keenam yaitu negara maju memiliki tingkat ekspor yang lebih tinggi daripada impor, serta aktif mengikuti kerjasama internasional. Kerjasama antara negara maju dan berkembang adalah interaksi yang melibatkan pertukaran sumber daya, teknologi, pengetahuan, dan juga bantuan untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kerjasama antar negara maju dan berkembang tersebut dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Salah satunya yaitu berdasarkan letak geografisnya. 1. Kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional, contohnya seperti ASEAN. Yang ketiga, kerjasama ekonomi antar regional, contohnya kerjasama antar Uni Eropa dengan ASEAN. berdasarkan banyak negara peserta terdapat kerjasama ekonomi bilateral, contoh adalah kerjasama GTFEC yang merupakan kerjasama antara Indonesia dengan Kota Selatan. Kerjasama ekonomi militeral misalnya ada IMF dan OPEC. Berdasarkan tujuan dan lapangan usaha terdapat dua kategori, yaitu berdasarkan lapangan usaha yang sama, misalnya OPEC, dan berdasarkan tujuan yang sama, contohnya adalah ILO yang merupakan organisasi yang menunjukkan ketenagakerjaan para anggota. Alam di benua Afrika sangat beragam, di antara lain yaitu gunung tertinggi. Gunung tertinggi di benua Afrika memiliki nama Gunung Kilimanjaro yang berada di Tanzania dengan ketinggian 5.895 meter di atas permukaan laut. Selain itu, pegunungan lipatan di benua Afrika berada di bagian selatan, seperti pegunungan Atlas dan pegunungan Cape. Lalu ada sungai Nil yang mengalir di 11 negara di benua Afrika, antara lain adalah Sungai Zambezi, Kongo, Niger, dan Orange. Selanjutnya, tanah terpisah di benua Afrika adalah Danau Victoria yang merupakan rendah, Kenya, dan Tanzania. Berikutnya Gunung Sahara. Gunung Sahara merupakan gunung alam yang paling terkenal di benua Afrika dengan luas 9 juta kilometer persegi. Yang terakhir ada Plato. Plato yang paling terkenal di benua Afrika adalah Plato Tasilin Aceh di Sahara, Plato Sabah di bagian tenggara, Plato Drakensberg di bagian selatan, dan yang terakhir
Karakteristik penduduk benua Afrika. Mayoritas warganya merupakan keturunan Negro yang berkulit hitam. Bangsa Negro di Afrika dikelompokkan menjadi dua, yaitu Negro Sudan dengan ciri kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Sementara yang lainnya ialah Negro Bantu dengan ciri seperti Negro Sudan, tetapi kulitnya lebih terang. Subregion benua Afrika. 1. Afrika Utara, berbatasan dengan Laut Tengah dan sebagai besar wilayahnya berupa Gurun Sahara. 2. Afrika Barat, berbatasan dengan Samudra Atlantik. 3. Afrika Tengah, wilayah hujan tropis yang luas dan sungai-sungai besar seperti Kongo. 4. Afrika Timur. 5. Afrika Selatan. Negara berdaulat yang memiliki tertinggi di benua Afrika. Pendapatan yang Tertinggi di benua Afrika